Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Perjuangan timnas Indonesia U17 adik-adik kita akhirnya harus terhenti di babak 8 besar setelah kalah dan harus mengakui ketangguhan dari lawannya yaitu Korea Utara dengan skor yang sangat telak 0-6. Dan terbukti di pertandingan tersebut, ya saya bisa katakan bahwa timnas U17 Korea Utara itu masih terlalu tangguh bagi timnas Indonesia U17 ya. Dan bahkan ada juga beberapa pengamat yang mengatakan ketika sebelum pertandingan bahwa Korea Utara ini merupakan negara yang paling dihindari oleh Indonesia di fase gugur ya. Karena timnas Indonesia U17 itu lebih prefer melawan Oman ataupun Tajikistan di babak 8 besar ya. Bahkan Tajikistan sendiri yang keluar sebagai juara grup di grup D itu pun juga dikalahkan oleh Korea Utara dan Tajikistan tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan skor telak juga 3-0 saat itu. Dan di pertandingan semalam timnas Indonesia U17 di menit-menit awal itu sebetulnya kita punya harapan ya ketika bermain di awal babak pertama. Oh, ini mungkin bisa lah seperti kita menghadapi di laga pembuka Korea Selatan gitu ya. Tetapi akhirnya kita kebobolan melalui gol cepat. Dan ya karena gol cepat itu mungkin menurut saya mental para pemain dari timnas Indonesia U17 itu langsung down ya. Sehingga setelah itu tidak lama juga langsung kebobolan lagi untuk gol kedua dari Korea Utara gitu. Dan setelah itu mental para pemain semakin down. Dan memang ketika kita di fase grup itu timnas Indonesia itu belum pernah mengalami yang namanya ketinggalan lebih dulu gitu ya. Karena ketika melawan Korea Selatan kita digempur habis-habisan tetapi tidak bisa mencetak gol dan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan di menit akhir. Begitupun juga dengan Yaman, walaupun kebobolan tetapi kita masih leading gitu saat itu. Dan ya itu, memang kita belum pernah mengalami yang namanya ketertinggalan lebih dahulu ya gitu. Jadi belum bisa mengatasi bagaimana sih caranya ketika kita dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi ketertinggalan kita harus kembali lagi ke permainan dan harus bisa membalikan keadaan. Mungkin itu pembelajarannya yang harus dievaluasi lagi oleh Coach Nova Arianto bersama staf dan jajarannya untuk timnas Indonesia U17 ini. Dan ya benar memang Korea Utara ini benar-benar skema permainannya, strateginya mereka berbeda dengan Korea Selatan ya. Jadi ketika kita melawan Korea Selatan di babak grup, walaupun kita digempur habis-habisan tetapi kita masih bisa menahan mereka gitu. Stamina dan fisik para pemain kita juga masih kuat ya. Tetapi di pertandingan semalam melawan Korea Utara, walaupun secara waktu istirahat kita lebih banyak dibandingkan Korea Utara, ternyata di pertandingan semalam para pemain kita kelihatan gitu kecapean yang ngos-ngosan. Sebaliknya para pemain timnas Korea Utara benar-benar gila. Mereka staminanya, fisiknya, mereka lari terus gitu, bener-bener tampil Spartan, bener-bener fighting spirit mereka yang gak ada capeknya, seolah-olah mereka itu bermain dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, kita jangan sampai kalah dari Indonesia, dan kalaupun kita kalah nanti pulang ke negara kita bakal dihukum gitu. Seolah-olah mereka tuh bermain dengan tekanan itu gitu. Sehingga mereka benar-benar terus menggempur walaupun sudah unggul jauh 3-0, 4-0, tapi Korea Utara terus menekan, mempres para pemain timnas Indonesia sehingga para pemain kita sulit untuk keluar dari tekanan ya. Dan benar-benar
bola yang dimainkan, passing, serangan balik cepat dari mereka pun juga benar-benar sangat sudah ini strategi benar-benar skemanya sudah direncanakan gitu. Bahkan strategi ini itu dikhususkan oleh pelatih Korea Utara untuk benar-benar menghadapi Indonesia, untuk bisa mengalahkan Indonesia di babak 8 besar ini. Karena ketika di babak grup, Korea Utara tidak bermain seperti itu, melawan Oman, melawan Tajikistan itu dengan strategi yang berbeda gitu. Tetapi dikhususkan ketika melawan Indonesia, mereka benar-benar dengan strategi yang terus mempres dengan garis pertahanan tinggi, sehingga para pemain kita kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan. Evan Rapolarsa yang diharapkan kreativitasnya bisa membongkar lini pertahanan dari Korea Utara sangat sulit, karena memang pergerakannya sudah dikunci, sudah dimatikan. Begitupun juga dengan Zahabi Goli. Dan ketika para pemain kita itu hendak membangun serangan build up dari bawah, itu pun ya ruang-ruangnya sudah ditutup gitu. Bahkan ketika Dava Algasemi, penjaga gawang, ketika melakukan build up pertama kali passing, entah itu ke Putu Panji ataupun ke Matthew Baker sebelah kiri, nah itu di hadapan mereka sudah ada dua pemain yang sudah bersiap gitu, sehingga ketika dipassing oleh Dava ke Putu ataupun ke Baker, dan Putu dan Baker pun ya kesulitan karena para pemain kita jaraknya terlalu jauh gitu, sehingga dipaksa untuk melakukan long ball ke depan, dan lagi-lagi duel bola udara kita kalah dan kehilangan bola lagi. Terus seperti itu. Jadi kesulitan untuk benar-benar melakukan build up serangan pertama kali dari awal itu sangat sulit, karena memang tadi jarak pemain terlalu jauh, ruang sudah ditutup oleh para pemain Korea Utara, dan pemain Korea Utara udah siap untuk mengepres ketika para pemain timnas Indonesia memulai serangan dari build up gitu. Bahkan ketika para pemain Korea Utara melakukan serangan, lalu bola berhasil dilebut oleh para pemain kita. Nah, kelemahannya para pemain kita ini ketika melakukan transisi menyerang itu kebingungan, dan dari second line-nya, dari lini keduanya itu selalu terlambat untuk membantu serangan, sehingga ya sepersekian detik telat, ya ruang sudah ditutup oleh para pemain dari Korea Utara. Ya karena para pemain Korea Utara itu tadi stamina mereka, fisik mereka, dan kecepatan mereka benar-benar tidak ada capeknya gitu. Seperti itu ya. Jadi ya memang itu kekurangan dari para pemain kita, benar-benar yang harus dievaluasi lagi, dibenahi lagi oleh Coach Nova Arianto bersama staf dan juga jajarannya ya. Tapi walaupun begitu, saya pribadi mengucapkan benar-benar sangat apresiasi kepada para pemain timnas U17, adik-adik kita ini yang sudah berjuang di atas lapangan, sudah berjuang mati-matian kepada seluruh pemain. Begitupun juga dengan Coach Nova Arianto dan staf jajaran pelatihnya yang sudah berhasil mencapai target untuk menyegel 1 tiket di Piala Dunia U17. Dan ya kita perlu diketahui bahwa Coach Nova Arianto ini adalah satu-satunya pelatih dan satu-satunya orang Indonesia yang berhasil pertama kalinya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Walaupun itu hanya kelompok umur gitu ya. Itu yang patut kita ingat. Banyak netizen yang berkomentar bahwa karena ini Korea Utara negara tertutup, apakah ini benar gitu para pemainnya ini usia 17? Sepertinya ini kelihatannya bukan gitu. Karena memang fisiknya yang kuat, stamina yang tidak kenal lelah. Mungkin ini usia 23 ke atas ya, tapi entah apapun itu saya tidak akan berspekulasi. Yang pasti terima kasih pelajarannya kepada timnas Korea Utara. Ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga bagi timnas Indonesia U17, karena kita tahu Korea Utara pengalamannya di event ini sudah sangat luas sekali. Mereka sudah pernah mencicipi laga final sebanyak 4 kali dan berhasil menjadi juara 2 kali gitu. Jadi benar-benar pengalaman mereka sangat-sangat sudah biasa di event ini. Sementara kita
jarang-jarang lolos ke fase gugur gitu. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk bisa membenahi lagi ke depannya, apalagi nanti kurang lebih sekitar 6 bulan lagi kita akan melakoni laga Piala Dunia, dan bahkan kekuatannya pun ya bisa lebih kuat daripada Korea Utara ya, negara-negara seperti Eropa, Afrika ataupun CONMEBOL nantinya. Nah itu yang perlu dibenahi lagi oleh tim pelatih dari tim nasional U17 ini. Dan saat ini juga kita patut apresiasi dan mendukung. Tidak ada yang perlu disalahkan. Kita jangan pernah menyalahkan pemain, jangan pernah menyalahkan pelatih, karena target di ajang Piala Asia U17 ini bukan prestasi tetapi pengalaman, dan target itu sudah mereka capai gitu. Sudah sempurna di babak grup itu sudah sangat luar biasa, dan lolos ke Piala Dunia pun sudah digapai gitu. Jadi sekali lagi kita jangan sampai menghujat para pemain, begitupun pelatih. Kita support terus, kita kawal terus, dan nantinya pasti jangan kaget ketika nanti Piala Dunia U17 ada beberapa pemain yang tidak dipanggil. Itu hal yang biasa ya, terjadi promosi dan degradasi pemain, entah nanti ada pemain baru atau nanti ada pemain yang dicoret, yang digantikan. Nah itu kita perlu lumrah ya, hal-hal yang lumrah gitu ya gitu. Itu dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.